Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tata dari Fiskal 17. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pajak internasional, khususnya materi BUT atau bentuk usaha tetap. Jadi, kalian tahu nggak sih, apa sih BUT itu sebenarnya? Nah, BUT itu pengertiannya tuh diatur di UU Domestik, yaitu UU PPH pasal 2 ayat 5 dan juga di Tax Treaty yang Indonesia tuh punya kerjasama sama negara itu. Nah, untuk pengertian BUT sendiri di UU PPH itu tuh ada beberapa kata kunci yang bakal memudahkan kalian buat mengingatnya. Yang pertama, itu tuh merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh WPLN, baik pribadi maupun badan. Kata kunci kedua, untuk melakukan usaha atau kegiatannya di Indonesia. Pengertian BUT berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia dan Singapura, ada beberapa kata kunci juga yang bisa membantu kalian buat ingat. Yang pertama, BUT itu a fixed place of business. Jadi dia tuh tempat tetap untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh enterprise, jadi khusus perusahaan atau badan. Wholly or partly carried on. Jadi dia tuh bisa sebagian atau keseluruhan usahanya itu ada di Indonesia. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya BUT ini bentuknya tuh orang pribadi? Kayak tadi di UU Domestik ada BUT yang bentuknya itu orang pribadi kan. Nah, kalau misalnya di Tax Treaty dia tuh diatur di pasal yang berbeda, yaitu pasal IPS atau Independent Personal Service. Jadi kayak kenapa sih BUT itu diatur di UU Domestik dan juga ada diatur di Tax Treaty. Jadi pengenaannya itu kapan kita pakai definisi BUT? Kalau misalnya dia itu Tax Treaty Partner Country, pengertian BUT kita pakai yang berdasarkan Tax Treaty. Sedangkan kalau misalnya dia bukan Treaty Partner Country, dia tuh bakal dikenain definisi BUT yang berdasarkan nama UU Domestik. Terus kalau misalnya di Tax Treaty itu sendiri, BUT itu dibagi jadi dua, fixed base sama fixed place. Kalau fixed base itu artinya orang pribadi, kalau fixed place itu artinya perusahaan. Nah, ada beberapa jenis tipe BUT, tapi yang bakal kita bahas di sini tuh salah satunya adalah BUT fisik dan juga BUT aktivitas. Untuk BUT fisik sendiri itu tuh artinya BUT yang bener-bener ada fisiknya di Indonesia, kayak gedung, kantor, cabang, pokoknya kantor atau ruangan sekecil apapun yang digunain buat ngejalanin usaha. Terus kenapa sih penting banget Indonesia tuh tahu di negara ini ada nggak sih BUT dari negara lain atau enggak? Karena kalau misalnya di negara Indonesia ada BUT dari perusahaan luar negeri, artinya Indonesia itu punya hak pemajakan penuh atas semua objek pajak. Jadi tuh all taxes. Sedangkan kalau misalnya Indonesia tahu dia nggak punya BUT, artinya Indonesia nggak punya pemajakan sama sekali atas perusahaan tersebut. Nah, gimana? Itu kan berlaku kalau buat treaty partner. Gimana kalau misalnya dia tuh bukan treaty partner tapi dia nggak ada BUT? Kalau misalnya dia nggak ada BUT, berarti dia bakal dikenain PPh 26 tarifnya 20%. Nah, untuk BUT tipe fisik sendiri itu diatur di pasal 2 ayat 5 huruf A sampai K. Kalau misalnya kita perbandingin dengan Tax Treaty Indonesia dan Singapura, itu tuh diatur di artikel 5 huruf A sampai huruf G. Nah, kita masuk ke BUT tipe kedua, yaitu BUT tipe aktivitas. Nah, BUT tipe aktivitas ini tuh bisa dibilang juga DIM, PI, atau BUT anggapan. Ini tuh kebagi jadi dua lagi, aktivitasnya jasa atau konstruksi, instalasi, dan juga perakitan. Nah, ini tuh susah kan kita deteksinya, kayak bisa aja orang ngasih jasa tapi nggak ketahuan. Ini tuh juga dibedain jadi dua, yang treaty partner sama non-treaty partner. Terus gimana sih kita tuh tahu, oh nih orang ngasih jasa tapi dia tuh udah BUT? Itu tuh diukur pakai time test. Jadi tuh kayak batas waktu, kalau misalnya orang itu udah ngelewatin batas waktu tertentu, berarti dia bakal dianggap BUT aktivitas. Tapi kalau misalnya dia ngasih aktivitas jasanya itu masih di dalam jangka waktu, berarti dia tuh
belum BUT. Kalau misalnya buat UU domestik atau UU PPH, time testnya itu minimal 60 hari. Jadi kalau dia udah 61 hari, dia dianggap BUT. Sedangkan kalau misalnya di treaty antara Indonesia dan Singapura, batasnya itu kalau buat jasa 90 hari. Jadi kalau 91 hari, dia baru dianggap BUT. Nah, terus pengukuran BUT ini tuh dianggapnya dari mana sih? Dari jasa itu dilakukan. Misalnya dia tuh baru datangnya tanggal 10, tapi dia baru melakukan jasanya tanggal 15. Berarti penghitungan time testnya itu baru dilakukan di hari tanggal 15 itu, di saat dia melakukan jasa, bukan di saat si orang asing ini datang ke Indonesia. Dan tipe aktivitas yang berupa konstruksi, instalasi, ataupun perakitan, dia tuh unik. Kenapa? Karena kalau misalnya dia non-treaty partner, misalnya ada konstruksi, ada misalnya Kamboja konstruksi di Indonesia, dia kan non-treaty partner, berarti dia tuh auto langsung jadi BUT. Sedangkan kalau misalnya dia treaty, berarti kan ada perjanjian khususnya, kayak misalnya treaty Indonesia sama Singapura, berarti di artikel 5 disebutin, itu tuh disebut BUT konstruksi kalau misalnya dia tuh udah ngelewatin 183 hari kontrak dari konstruksi tersebut. Nah, makanya itu penting banget ada treaty ataupun perjanjian-perjanjian buat nentuin time testnya. Kalau misalnya khusus yang aktivitas konstruksi ini, dia tuh dihitungnya langsung dari awal proses konstruksinya, nggak di stop-stop gitu loh. Jadi kalau misalnya dalam proses pengerjaan konstruksi itu misalnya stop dulu kan lagi ada kecelakaan atau apa, itu tetap dihitung jangka waktunya. Nah, jadi sekian buat pembahasannya. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut lagi tentang BUT, bisa di subscribe channel ini.